Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian administrasi publik dan konsep administrasi publik. Saya Anissa Putri. Di sini materi pertama yang saya akan bahas itu mengenai pengertian administrasi publik. Administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan atau menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk kepentingan pemerintah maupun untuk kepentingan publik. Tujuan dari administrasi publik ini yaitu untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nugra dari kelompok 1. Akan melanjutkan materi tentang konsep administrasi publik. Konsep administrasi publik tidaklah baru dan telah ada sejak zaman kuno. Namun, perkembangan signifikan dalam bidang ini terjadi selama era modern, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Ketika negara-negara mulai membentuk sistem administrasi publik yang lebih terstruktur untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi perubahan sosial ekonomi di Indonesia. Administrasi publik mulai berkembang seiring dengan pembentukan negara dan pemerintahan yang berdaulat dengan tujuan untuk membangun stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Di mana tujuannya itu ada 5. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Administrasi publik bertujuan untuk mengelola sumber daya efisien dan efektif guna tujuan organisasi. Ini termasuk pengelolaan keuangan, personel, dan fasilitas. Yang kedua yaitu pelaksanaan kebijakan, di mana administrasi publik berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah salah satu fokus utama administrasi publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencakup berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang disediakan ke pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat itu adalah pengawasan dan pengendalian, di mana administrasi publik juga melibatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah. Yang kelima yaitu perencanaan dan pengorganisasian, di mana perencanaan strategis dan pengorganisasian merupakan bagian penting dari administrasi publik. Ini melibatkan penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek serta pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelompok 2. Saya akan membacakan materi teori administrasi publik. Teori administrasi publik adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah serta implementasi kebijakan publik. Menurut Speke Billy, administrasi publik memiliki 4 jenis teori, yaitu 1. Teori deskriptif, terdiri dari deskripsi-deskripsi tentang struktur hierarkis dan hubungan-hubungan struktur tersebut dengan beragam lingkungan tugasnya. 2. Teori normatif, terdiri dari tieflum goals dari bidang administrasi yang harus dilakukan oleh para administrasi publik, para produktif, dalam kerangka alternatif keputusan mereka dan yang harus dipelajari dari rekomendasikan oleh para sarjana administrasi publik kepada para produktif dari aspek kebijakan. 3. Teori asumatif, suatu penahanan yang kaku tentang realitas manusia administratif, suatu teori yang mengonsumsikan model birokrasi publik yang bukan malaikat dan bukan pula setan. 4. Teori instrumental, penghalusan teknik-teknik manajemen yang semakin meningkat untuk pelaksanaan tujuan-tujuan publik secara efisien dan efektif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Nur Hidayatullah dari kelompok 2 akan melanjutkan materi tentang teori administrasi publik. Teori administrasi publik adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang pengolahan dan penyelenggaraan pemerintah serta implementasi kebijakan publik. Administrasi publik telah melewati beberapa paradigma, yaitu yang pertama, paradigma 1 1900 sampai 1926, dikotomi politik administrasi yang memisahkan antara politik dan administrasi. Yang kedua, paradigma 2 1927 sampai 1937, prinsip-prinsip administrasi yang menekankan pada keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Paradigma 3, 1950 sampai 1970, administrasi publik sebagai ilmu politik yang mengembalikan administrasi publik ke disiplin induknya, yaitu ilmu politik. Setiap paradigma memiliki kelebihan dan kekurangan, dan perkembangan administrasi publik terus berlanjut hingga saat ini. Itulah tadi materi dari kelompok 2. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsidar dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi tentang organisasi dalam administrasi publik. Dalam administrasi publik, organisasi merujuk pada struktur formal dari kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, biasanya dalam konteks pelayanan publik. Organisasi publik dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang terdiri dari sekelompok individu yang bekerja sama dalam suatu sistem yang struktur untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi memiliki elemen-elemen dasar seperti struktur, tujuan, sumber daya, serta mekanisme koordinasi dan komunikasi yang memungkinkan berbagai aktivitas berjalan secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis organisasi dalam administrasi publik: 1. Organisasi pemerintahan, 2. Organisasi nirbala dan non-pemerintah, 3. Organisasi internasional, 4. Organisasi swasta yang bermitra dengan pemerintah. Saya Sartika Dewi Cahyani dari kelompok 3. Kita akan melanjutkan materi berjudul organisasi dalam administrasi publik. Adapun peran organisasi dalam administrasi publik yaitu peran dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik, penyediaan pelayanan publik, regulasi dan pengawasan, serta peran dalam adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Adapun tantangan organisasi dalam administrasi publik, yang pertama yaitu birokrasi yang kompleks dan inefisiensi. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang kelima yaitu partisipasi dan kepercayaan publik yang rendah. Adapun strategi peningkatan efektivitas organisasi dalam administrasi publik, yang pertama yaitu reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur, dan meningkatkan kinerja. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sistem meritokrasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang keempat yaitu penguatan sistem pengawasan akuntabilitas agar organisasi lebih bertanggung jawab. Yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses administrasi publik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Nanda Febriana. Ingin menjelaskan materi tentang kebijakan publik.
Kebijakan publik merupakan instrumen utama negara dalam mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan dan keadilan, dengan melibatkan proses kompleks dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Teori pembentukan kebijakan publik. Proses pembentukan kebijakan publik melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor seperti pemerintahan, kelompok kepentingan, media, dan masyarakat. Pendekatan analisis kebijakan. Analisis kebijakan publik adalah disiplin yang mempelajari bagaimana kebijakan dibuat, dijalankan, dan evaluasi dengan berbagai pendekatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi kebijakan publik. Teori implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat pusat dapat dijalankan secara efektif dalam lapangan. Model top-down seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Hom menekankan pentingnya arahan yang jelas dari pembuatan kebijakan dan kesualan pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan sesuai rencana. Good governance dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah jembatan antara ide kebijakan dan dampaknya di masyarakat. Good governance berfungsi sebagai landasan nilai dan prinsip etis dalam pelaksanaan kebijakan. Evidence based policy memperkuat proses pengambilan keputusan dengan data dan penelitian ilmiah. Teori desentralisasi dan kebijakan publik. Desentralisasi dalam kebijakan publik merupakan proses pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang lebih representatif terhadap kebutuhan lokal. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irina dari kelompok 5. Akan menyampaikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia dalam administrasi publik. Yang pertama, mengenai keterkaitan antara manajemen sumber daya manusia dengan administrasi publik. Sumber daya manusia merupakan potensi, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia merupakan pengembangan potensi, keterampilan, kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk dikembangkan agar memberi pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, mengenai administrasi publik, yaitu merupakan pelayanan publik dalam negara, warga negara, dan masyarakat. Keterkaitan antara manajemen sumber daya manusia dan administrasi publik. Dalam pelayanan publik, administrasi publik memerlukan karyawan yang selalu mengembangkan potensinya, sehingga diperlukannya manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mengenai manajemen sumber daya manusia dalam perspektif administrasi publik. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia dalam perspektif administrasi publik klasik yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia dalam perspektif New Public Management, yaitu sama seperti dengan administrasi publik klasik yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, namun memiliki cara yang berbeda dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia dalam perspektif New Public Service. Penyelenggaraannya mengutamakan demokrasi dan berkeadilan sosial. Yang ketiga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga pengendalian, yang keempat pengembangan, yang kelima kompensasi, yang keenam pemeliharaan, yang ketujuh kedisiplinan, dan yang terakhir adalah pemberhentian. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Rafia dari kelompok 5 akan melanjutkan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Administrasi Publik. Tugas manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Rekrutmen karyawan, 2. Pembagian tugas karyawan, 3. Pengembangan potensi karyawan, 4. Menyusun anggaran tenaga kerja, 5. Evaluasi karyawan. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengembangkan kinerja para karyawan sehingga pelayanan publik menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisiensi. Tantangan penerapan manajemen sumber daya manusia dapat datang dari faktor internal dan eksternal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyang Redik dari kelompok 6A. Akan membacakan materi mengenai kepemimpinan dalam administrasi publik. Hubungan antara kepemimpinan dan administrasi publik sangat erat, karena kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam menjalankan administrasi publik secara efektif. Seorang pemimpin publik yang efektif harus memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pemimpin di sektor swasta. Adapun keterampilan kepemimpinan: 1. Technical skill, 2. Human skill, 3. Conceptual skill. Fungsi kepemimpinan: 1. Kepemimpinan yang berkaitan dengan tugas atau fungsi pemecahan masalah, 2. Kepemimpinan yang berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial, 3. Gaya kepemimpinan: 1. Ada otoriter, 2. Pseudo-demokratis, 3. Laissez-faire, 4. Demokratis. Adapun fungsi administrasi publik: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengelolaan, 4. Penegakan hukum, 5. Pembangunan ekonomi, 6. Pelayanan publik, 7. Pengelolaan perubahan sosial, dan 8. Inovasi. Hubungan kepemimpinan dan administrasi publik. Kepemimpinan dan administrasi publik memiliki hubungan yang erat serta melengkapi. Adapun administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan, sedangkan kepemimpinan berperan sebagai kekuatan pengarah dan pergerakan utama dalam proses tersebut. Adapun karakteristik kepemimpinan publik yang efektif: 1. Visioner, 2. Memotivasi, 3. Memiliki cara mencapai tujuan, 4. Memiliki empati, 5. Kreatif, dan 6. Memahami keunikan tim. Adapun tantangan kepemimpinan dalam administrasi publik: 1. Birokrasi yang kaku dan lambat, 2. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas, 3. Korupsi dan etika kepemimpinan, 4. Perubahan teknologi dan digitalisasi, 5. Dinamika politik, 6. Krisis dan situasi darurat, 7. Manajemen sumber daya manusia, 8. Tuntutan partisipasi publik, dan 9. Strategi penguatan kepemimpinan publik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai kepemimpinan dalam administrasi publik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelompok 7. Saya akan memaparkan materi dari proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik. Pengambilan keputusan dalam administrasi publik adalah proses memilih tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan mengumpulkan informasi, menilai alternatif, dan menetapkan pilihan yang tepat. Dalam administrasi publik, pengambilan keputusan sering melibatkan banyak keputusan, baik rutin maupun tidak rutin, menggunakan proses pengambilan keputusan langkah demi langkah dalam membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana. Adapun prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam administrasi publik.
Prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam administrasi publik meliputi legalitas, keadilan, dan proporsionalitas. Dasar hukumnya adalah peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan ada beberapa, yaitu yang pertama, legalitas merupakan setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, jelas, dan sah. Kedua, keadilan merupakan keputusan administratif, harus memastikan hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Ketiga, proporsionalitas, yaitu tindakan pemerintah harus seimbang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun unsur-unsur pengambilan keputusan dalam administrasi publik. Unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, tujuan pengambilan keputusan. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, identifikasi alternatif keputusan. Keempat, perhitungan faktor-faktor tak terduga. 5, sarana dan perlengkapan evaluasi. 6, penentuan sasaran yang harus dicapai. Dan ketujuh, penentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fatimah Sahra dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan materi mengenai proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik. Pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dengan mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, dan menilai resolusi alternatif. Adapun tahapan pengambilan keputusan yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif. Yang keempat, memilih alternatif. Yang kelima, menerapkan keputusan. Yang keenam, mengevaluasi implementasi solusi. Adapun ruang lingkup proses pengambilan keputusan. Ruang lingkup proses pengambilan keputusan menyangkut hampir semua fungsi manajemen. Neumann, Summer, dan Warren menyampaikan proses ini dengan perencanaan, dan Elbers mengklasifikasikan perencanaan, pemotivasian, dan pengawasan di bawah pengambilan keputusan. Seluruh proses perencanaan ini melibatkan manajer dalam serangkaian situasi pembuatan keputusan. Kualitas keputusan manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. Adapun beberapa teknik-teknik dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama teknik rasional, yang kedua teknik instrumental, yang ketiga teknik Maxent scanning, yang keempat teknik heuristik, yang kelima teknik partisipasif, yang keenam teknik Delphi, yang ketujuh teknik cost benefit analysis, yang kedelapan teknik analisis resiko. Itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam administrasi publik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anastasia dari perwakilan kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dalam administrasi publik. Pengertian perencanaan. Perencanaan pada dasarnya adalah proses menetapkan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks administrasi publik, perencanaan menjadi kegiatan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan, mengelola sumber daya, serta mengantisipasi perubahan dan tantangan di masa depan. Perkembangan perencanaan dalam administrasi publik. Perkembangan perencanaan dalam administrasi publik tidak lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Pada masa awal pemerintah modern, perencanaan lebih bersifat teknokratis dan terpusat. Namun seiring berkembangnya demokrasi dan tuntunan akan partisipasi publik, perencanaan berubah menjadi proses yang inklusif dan partisipasif. Peran perencanaan dalam administrasi publik. 1. Sebagai alat kebijakan, sebagai alat koordinasi, sebagai alat evakuasi, sebagai dasar pengangguran, sebagai sarana akuntabilitas publik. Pentingnya prinsip dalam perencanaan publik. 1. Efisien dan efektivitas. 2. Partisipasi masyarakat. 3. Akuntabilitas. 4. Transparansi. 5. Keadilan. Sudah nih, kau lagi ya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, perwakilan dari kelompok 8. Akan melanjutkan materi tentang perencanaan administrasi publik.
Jenis-jenis perencanaan dalam administrasi publik. 1. Perencanaan strategi. Perencanaan ini mencakup tujuan jangka panjang dan bersifat menyeluruh. 2. Perencanaan taktis. Biasanya dilakukan oleh satuan kerja atau instansi pemerintahan dalam skala menengah. 3. Perencanaan operasional. Merupakan jenis perencanaan yang paling konkret dan aplikatif. 4. Perencanaan kontingensi. Jenis perencanaan ini dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kondisi darurat atau ketidakpastian. Tahapan dalam perencanaan publik. Berikut ini adalah tahapan-tahapan penting dalam proses tersebut. 1. Identifikasi permasalahan dan analisis situasi. 2. Penetapan visi misi dan tujuan. 3. Perumusan strategi dan kebijakan. 4. Penyusunan program dan kegiatan. 5. Pengalokasian anggaran dan sumber daya. 6. Pelaksanaan implementasi. 7. Monitoring dan evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan publik. 1. Stabilitas politik dan dukungan kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner dan konsisten sangat menentukan arah dan keberhasilan rencana. 2. Kapasitas birokrasi. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas menjadi kunci dalam penyusunan dan menjalankan rencana dengan baik. 3. Ketersediaan data yang valid dan mutakhir. Perencanaan yang baik harus berbasis data. 4. Partisipasi publik. Semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan. Dampak perencanaan yang baik terhadap pelayanan publik. 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas program pemerintahan karena setiap kegiatan terukur dan tepat sasaran. 2. Terciptanya keadilan distribusi pelayanan karena perencanaan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat termasuk yang rentan dan marginal. 3. Tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan karena proses perencanaan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Suhada. Saya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan materi tentang penganggaran dan keuangan publik. Yang pertama yaitu pengertian penganggaran. Penganggaran merupakan suatu proses sistematis dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu periode tertentu. Menurut Halim, penganggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan dalam satuan uang dan digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi. Nah, pengertian keuangan publik. Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip penganggaran keuangan publik. Pertama, prinsip akuntabilitas. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik kepada masyarakat melalui mekanisme pelaporan dan audit. Yang kedua, prinsip transparansi. Semua proses pengelolaan keuangan negara harus dapat diakses dan diketahui oleh publik guna mencegah penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Anggaran harus digunakan secara optimal untuk mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya serendah mungkin. Kemudian yang keempat, prinsip keadilan. Alokasi anggaran harus memperhatikan pemerataan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, prinsip partisipasi. Masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran guna mencerminkan aspirasi dan kebutuhan publik yang sesungguhnya. Adapun teori relevan dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu yang pertama, public
Sois teori menjelaskan bahwa keputusan dalam sektor publik dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok, di mana aktor politik bertindak nasional demi kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu Fiscal Federalism Theory yang membahas pembagian kewenangan fiskal antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi serta responsivitas layanan publik. Kemudian yang ketiga yaitu Agency Theory menyoroti hubungan masyarakat, prinsipat, dan pemerintahan agen, serta pentingnya mengatasi moral hasan dan asimetri informasi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ismi. Saya akan melanjutkan materi mengenai perancangan dan pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik. Meskipun kerangka normatif dan sistematif penganggaran di Indonesia telah dirancang sedemikian rupa, namun realistis pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa tantangan tersebut antara lain yang pertama, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Yang kedua, rendahnya serapan anggaran. Yang ketiga, penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Yang kelima, kesenjangan antara pusat dan daerah. Penguatan reformasi pengelolaan keuangan publik. Yang pertama, penguatan sistem pengendalian inter pemerintah. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi dan penganggaran. Yang ketiga, transparansi dan keterlibatan masyarakat. Yang kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kesimpulan, penganggaran dan keuangan publik merupakan elemen krusial dalam administrasi pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam tataan kenegaraan yang demokratis dan desentralisasi seperti Indonesia, proses penyusunan dan pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan strategis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fuadi dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang manajemen publik dan reformasi administrasi publik. Manajemen publik adalah cabang ilmu administrasi yang berfokus pada proses pengelolaan organisasi sektor publik. Manajemen publik melibatkan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi administrasi publik adalah serangkaian upaya sistematis yang memperbaiki dan menyempurnakan sistem birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas kebijakan, dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup berbagai aspek seperti perombakan struktur, perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia, peningkatan dan transparansi. Tujuan reformasi administrasi publik itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, menyesuaikan birokrasi dengan perkembangan teknologi dan tuntunan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai materi manajemen publik dan reformasi administrasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa Amelia dari kelompok 11. Akan menjelaskan materi mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Pemerintahan daerah adalah sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah, yaitu provinsi dan kabupaten.
Pemerintahan daerah terdiri dari dua unsur penting, yaitu pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur, bupati, atau wali kota, dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian legislatif. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal sesuai peraturan yang berlaku. Ada 3 prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi yang luas. Daerah diberi kewenangan besar untuk mengatur urusan sendiri sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip otonomi yang nyata. Artinya kewenangan itu bukan hanya formalitas, tapi harus benar-benar dijalankan sesuai potensi daerah. Ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab dan harus tetap menjaga kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga didasarkan pada 3 asas, yaitu desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Kedua, dekonsentralisasi, yaitu pimpinan wewenang pusat ke pejabat di daerah. 3, tugas pembantuan, yaitu tugas dari pusat kepada daerah untuk dikerjakan atas nama pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaliana dari kelompok 11. Akan melanjutkan penjelasan materi mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 3 struktur utama. Yang pertama, pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan didampingi oleh DPRD provinsi. Mereka menangani urusan regional seperti pembangunan wilayah dan transportasi antar kabupaten. Yang kedua, pemerintahan kabupaten dan kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota bersama dengan DPRD kabupaten kota. Kabupaten biasanya berfokus pada wilayah pedesaan dan sektor pertanian, sementara kota lebih berfokus pada sektor perdagangan. Ketiga, perangkat daerah, yaitu unsur pelaksanaan teknis seperti sekretaris daerah atau setda, dinas dan badan daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa. Mereka berperan dalam melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kewenangan absolut ini adalah wewenang mutlak milik pemerintah pusat, seperti urusan luar negeri, pertahanan, dan moneter, diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua, kewenangan konkuret adalah kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kewenangan untuk menjaga keutuhan dan stabilitas pemerintahan yang tidak termasuk dalam 2 kategori sebelumnya, diatur dalam pasal 25 Undang-Undang yang sama. Itulah tadi penjelasan materi mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah dari kelompok 11. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, perwakilan dari kelompok 12. Yang akan membawakan materi mengenai evaluasi administrasi publik. Pengertian, evaluasi administrasi publik adalah proses sistematis yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan dalam sektor publik. Selanjutnya, alasan evaluasi administrasi publik penting dalam tata kelola pemerintahan dengan beberapa alasan ada 5. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. 2. Membantu perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data. 3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Yang keempat, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, tahapan dalam proses evaluasi administrasi publik ada 4. Yang
pertama, perencanaan evaluasi, 2, pengumpulan data, 3, analisis data, dan yang keempat, interpretasi dan penilaian hasil evaluasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari kelompok 12. Metode evaluasi administrasi publik. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses evaluasi administrasi publik, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode campuran. Tantangan dalam proses evaluasi administrasi publik. 1. Tantangan kepentingan pemangku kebijakan. 2. Tantangan pengumpulan administrasi data. 3. Tantangan rekomendasi evaluasi dan tantangan budaya evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Anamirwan, perwakilan dari kelompok 12. Solusi dalam meningkatkan efektivitas evaluasi administrasi publik. Beberapa solusi yang dalam meningkatkan efektivitas evaluasi administrasi publik, yaitu 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi. Yang kedua, penguatan kapasitas evaluator dan peningkatan kualitas metodologi evaluasi. Yang ketiga, penguatan tindak lanjut dan implementasi rekomendasi evaluasi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dalam evaluasi administrasi publik. Dampak dari evaluasi administrasi publik terhadap masyarakat. 1. Pelayanan publik lebih cepat, tepat, dan ramah. Yang kedua, program pemerintah lebih tepat sasaran. Yang ketiga, masyarakat bisa ikut berperan dalam memberikan masukan. Yang keempat, pemerintah jadi lebih transparan dan bisa dipercaya. Yang kelima, anggaran negara tidak terbuang percuma. Sekian dari kami, perwakilan dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.